Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 untuk saham Pegas, Medco, Akra, TCPI, Raja, dan Elsa. Jadi saya bahas mingguannya dulu ya. Saya lihat dulu chart mingguannya. Di sini kita lihat untuk grafiknya ya, candlenya ya. Dia higher low. Kemudian kalau close-nya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia lebih tinggi sedikit ya. Kemudian high-nya kurang lebih sama ya. Jadi 1280 ini masih area resisten yang harus dia tembus ya untuk minggu ini ya. Supaya dia berhasil naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar kira-kira untuk Pegas ya. Kalau kita lihat di sini untuk Pegas ya 1185, kemudian di area bawahnya di sini 1145 ya. Jadi ada dua level ya kalau mau pasang stop lossnya 1185 dan 1145 bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya Pak Sunar bagaimana, tetap sama ya analisanya ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1280 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini swing high-nya tanggal 28 April ya. Dia di 1280. Jadi minggu lalu masih belum berhasil naik ke atas 1280 ya. Jadi walaupun sempat nyentuh kembali 180 ke 1280, kemudian Jumatnya 7 Mei dia terkoreksi ya. Jadi kalau mau beli menurut saya sih minim kalau sudah berhasil naik ke atas 1280 ke atas ya. Baik, belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif juga. Kenapa kok jangan terlalu agresif? Karena kalau kita lihat dari chartnya sebenarnya dia masih resiko ya. Kenapa resiko? Kalau kita perhatikan di sini naik kemudian koreksi, naik koreksi lagi, jadi ini cenderung sideways di area atas ya. Kemudian setelah koreksi dia naik, kemudian dia sideways, kemudian turun lagi ya, sideways ya. Jadi kalau masih belum ada konfirmasi naik, setidaknya naik di atas Fibonacci retracement 38,2% ya, dia masih ada kecenderungan untuk turun lagi ya. Seperti anak tangga ya, kalau sudah dari atas sideways turun, sideways turun, sideways ya. Kalau dia belum ada konfirmasi naik ya ada kemungkinan setelah sideways dia turun ya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Karena kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, kecenderungan akan ke Fibonacci retracement 78,6% ya. Kita lihat di sini sejauh ini supportnya sih di level 1145 ya. Di level ini ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus, hanya saja dia sideways ya, mencoba untuk breakout di atas 1280. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1280 buy, naik lagi ke atas 1345 buy, naik lagi ke atas 1405 atau di 1430 ya, di atasnya ini ya. Ini kan sideways kecil ya di sini ya, kita lihat ya. Di bulan Maret ini antara tanggal di sini kita lihat antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 22 ya, dia cenderung sideways, range-nya pendek. Jadi kita gunakan 1430 aja. Kemudian kalau naik lagi ke atas 115, 1515 atau 1545 boleh tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 1545 ada kemungkinan targetnya lumayan jauh ya. Dia bisa breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6%. Kalau dia breakout di atas 23,6%, cukup bagus ya untuk mencapai target sekitar 1800 ya. Dalam hari ini 1820 sampai dengan 1895 ya. Ini maksimumnya swing high tanggal 21 Desember 2020. Jadi sejauh ini sih sudah cukup bagus ya untuk Pegas ya. Walaupun kecenderungan dia masih lesu ya istilahnya ya. Karena dia belum berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Jadi strateginya ya kita buy-nya bertahap aja, mulai dari 1280 ke atas gitu ya. Seperti itu. Kenapa kalau tidak buy sekarang gitu ya? Kalau ke buy sekarang ya sebenarnya boleh aja, tapi asalkan pasang stop loss-nya di 1185 sampai 1145. Tapi kalau menurut saya sih daripada buy sekarang lebih baik tunggu, atau kalau dia sudah breakout ke atas 1280 lebih baik ya untuk Pegas. Kemudian untuk Medco ya, kalau kita lihat di sini untuk Medco 3 minggu terakhir ya bagus ya. Minggu terakhir dia minggu lalu ya higher high, higher low dan juga higher close untuk Medco ya. Kemudian untuk minggu ini ya kira-kira bagaimana Pak Sunar? Ini saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 660 ya.
Kalau dia turun bawahnya 1660, ada kemungkinan dia turun lagi masuk ke sideways areanya yang besar ini ya, antara Fibonacci retracement 50% dan 38,2%. Dia resiko ke sana memang ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di area sekitar 655 sampai 660 ya. Jadi kalau dia turun koreksi ke sana, kemudian dia berhasil rebound ya, naik lagi mungkin ke 670 ke atas, barusan buyback ya, seperti itu. Atau kita belinya buy high sell higher ya. Jadi kita mulai dari kalau sudah berhasil naik ke atas 705 ya. Kalau 695 sih terlalu dekat ya. Jadi kita gunakan 705. Kalau berhasil naik ke atas 705 buy, naik lagi ke atasnya ini ya 720 boleh tambah lagi ya, seperti itu. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 730, maka target berikutnya kurang lebih dia di 750 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, Pak Sunar berhasil breakout ke atas 750, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Kalau dia berhasil breakout ke atas 750, selama bertahan di atas 750, dia masih peluang untuk breakout ke atas 790 ke atas ya. Kalau dia breakout ke atas 790 ke atas, maka target berikutnya kira-kira di mana ya? Kalau kita ambil acuan ini kurang lebih di sekitar 830-an ya. Itu target price-nya yang kalau dia berhasil breakout 790 ke atas, seperti itu ya. Masih ada peluang masih untuk Petco ya. Kemudian untuk Akra, kita lihat di sini Akra dia sideways ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, cenderung sideways. Kalau kita lihat di sini daily-nya dia minggu lalu sempat breakout, kemudian sayangnya penutupan dia gagal ya, turun ke bawah ya. Jadi candlenya dia walaupun higher low higher high, tapi close-nya dia lower ya, masuk lagi ke sideways area yang saya kotain ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di level 3230 dan di level 3080 maksimum ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness ya mungkin tunggu sekitar antara 3080 sampai dengan 3140-an ya, kurang lebih ya. Tunggu di sana kalau mau buy on weakness ya. Jadi bukan berarti kena 3080 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas ya. Mungkin mulai rebound ke 3100 atau 3120 gitu ya. Kita belinya bertahap seperti itu ya. Jadi dia masuk lagi ke sideways areanya. Kemudian yang mau buy high sell higher, Pak Sunar saya maunya buy high sell higher. Kita pakai acuan yang sama aja ya dengan sebelumnya ya, 3320 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 3320 buy, kemudian buy-nya bertahap aja ya, naik lagi ke atas 3420 buy lagi, naik lagi ke atas 3540 buy lagi, kemudian kalau berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%, ke atasnya 3610 boleh tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 3770 ya boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini dia masih sideways ya. Tapi sideways-nya ini kalau kita lihat dari keseluruhan trennya sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Kita lihat di sini naik, kemudian cenderung sideways, kemudian naik, cenderung sideways lebar di sini ya. Kemudian dia naik, dia gagal lagi, cenderung sideways. Jadi masih cenderung sideways, istilahnya wait and see ya. Wait and see ya istilahnya ya. Tapi memang Akra kadang-kadang kalau sideways lama ya, ini pernah sideways lama juga. Tapi kalau dia breakout, dia lumayan ya naiknya ya, seperti itu ya. Peluang kenaikannya sih masih ada ya untuk Akra ya. Walaupun kita lihat secara monthly-nya di sini dia sudah 3 bulan ya, masih bertahan di atasnya level yang ini ya. Yang saya ini 3100-an ya, dia masih bertahan di atasnya. Jadi kira-kira sekian ya untuk Akra ya, sudah cukup ya. Berikutnya untuk TCPI ya, kita lihat di weekly-nya dia higher low, higher high, close-nya dia sebentar saya lihat ini lower ya close-nya ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sebentar saya lihat kan ya, sedikit lower ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia sudah membentuk swing low ya. Dia minggu ini ya akan berusaha untuk naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Dia berjuang untuk naik ke atasnya ini ya, 7.300-an kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya, bagi saya menurut saya sih pasang aja trailing stopnya di 6950 dan 6675 ya. Maksimum di 6425 ya. Ini maksimum banget ya. Kalau mau tahan sampai agak ke bawah ya. Seperti itu. Kemudian yang baru beli, karena sebelumnya saya pernah menyarankan
kalau berhasil naik ke atas 7375 buy ya. Ternyata penutupannya dia ditutup di bawahnya ya, 7100 ya. Jadi menurut saya sih pasang aja trailing stop atau stop lossnya ya, 690, 6950, 6675 ya, maksimum 6425 seperti itu. Kemudian kalau yang belum buy Pak Sunar, tetap sama ya, kalau dia berhasil naik kembali ke atas 7375, saran saya sih boleh buy. Target berikutnya dia akan mencoba breakout ke atas 7800 dan 8125 ya. Minim menurut saya sih kurang lebih mungkin 8125, kemungkinan besar sih bisa tercapai ya untuk TCPI ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau belum buy, naik ke atas 7375 buy, kemudian naik lagi ke atas 7800 buy, naik lagi ke atas 8125 buy ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil capai target seperti ini ya, di bulan Maretnya di 9400 ya. Jadi masih ada peluang Pak Sunar. Sebenarnya sih dia masih resiko ya, masih sideways di bawah lah istilahnya ya. Ini masih testing di sini ya. Menurut saya sih kalau mau buy sih boleh-boleh saja, asal pasang aja trailing stop dan stop loss selalu ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari 7375 ke atas buy gitu ya, untuk JCPI. Kemudian untuk Raja, kalau kita lihat di sini koreksinya 1 2 3 4 5 6 7 ya, dia cenderung turun terus ya ke bawah ya. Jadi dia masuk lagi ke sideways areanya. Dia kecenderungan testing support ini ya, Fibonacci retracement 38,2%, kurang lebih sekitar area 220 ya. Yang buy on weakness ya mungkin tunggu di sekitar sana. Kemudian yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, 236 ya, 236 dan 220 ya, itu yang sudah punya ya. Kalau kita lihat weekly-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya untuk Raja ya. Ini masih resiko testing ke supportnya Fibonacci retracement 38,2% nya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy gimana gitu ya. Ya, menurut saya kalau mau buy ya untuk Raja ini lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Di sini kita lihat Fibonacci retracement 23,6% di 258 ya. Jadi kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 258 buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 276 tambah lagi, kalau breakout ke atas 286 boleh tambah lagi. Itu yang suka buy high sell higher ya. Kalau buy on weakness ya sekitar 220-an ya. Atau maksimum di area sekitar 180 ini ya, yang saya kotakin ini area sekitar 182 sampai dengan 196 lah, kurang lebih di sini ya. Kalau mau buy on weakness yang agak ke bawah ya. Tapi menurut saya sih di sini aja cukup ya 220. Kalau dia turun di banyak 220 ya lebih baik jual dulu ya. Kurang lebih stop lossnya di 210 ya, di sini swing low yang 17 Maret 2021 seperti itu ya. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai Elsa ya. Saya lihat di weekly-nya ini minggu lalu dia jelek ya, lower high walaupun dia higher low tapi dia lower close ya. Dia masih juga sideways di area yang saya kotain sebelumnya ya. Masih juga sideways di area ini. Jadi yang mau buy on weakness sih boleh-boleh aja kalau dekat dengan 318 sampai dengan ini ya Fibonacci retracement 50% nya ya kurang lebih ya. Itu di area 318 sampai dengan 326 ya. Yang mau buy on weakness ya. Kemudian yang mau buy on breakout boleh aja kalau sudah berhasil naik ke atas 358 ya. Jadi kalau naik ke atas 358 buy, naik lagi ke atas 374 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 388 boleh tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 400 atau 406 ya, boleh tambah lagi. Target price-nya di mana ya? Kurang lebih di Fibonacci retracement-nya 23,6% ya untuk Elsa ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sih secara keseluruhan dia masih sideways ya. Dia memang kadang-kadang sideways-nya bisa lama ya Elsa ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya tahun 2020 dia sideways-nya lumayan lama ya. Di area yang saya kotakin ini ya. Nah ini kurang lebih sideways-nya ya, sebentar. Sideways-nya agak lebar ya di area ini ya. Ini tahun 2020 ya. Mulai dari April ya sampai dengan November pertengahan kurang lebih ya, dia sideways lama memang ya. Kemudian dia berhasil breakout. Setelah breakout kemudian dia koreksi
rebound tapi dia gagal lagi testing. Nah sekarang testing area ini ya 318 ya. Jadi ini adalah area penting 318. Kalau turun pada 318 lebih baik jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan turun sampai Fibonacci retracement-nya 61,8% dan 78,6% ya, masuk lagi ke sideways area yang di bawah ini ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau sebelumnya sudah buy berhasil breakout ke 348 ya, sebenarnya sih kalau mau hold beli aja, pasang aja stop loss-nya di 334, maksimum di 318 ya, seperti itu. Atau di tengah-tengahnya kita pakai ini ya, acuan 326 ya. Jadi antara 334 sampai 318 kalau mau pasang lagi stop loss-nya di 326 ya, seperti itu ya. Jadi sekian mengenai analisa saham mingguan untuk Pegas, Medco, Akra, TCPI, Raja, dan Elsa. Terima kasih.